Hai guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini gua akan membahas film yang berjudul Baby Sister Wanted. Film ini akan bercerita tentang malapetaka menjadi pengurus anak iblis. Buat kalian yang nonton video ini, semoga kalian dan keluarga bahagia selalu ya. Oke deh, langsung saja tanpa berlama-lama kita mulai pembahasannya. Di awal film kita diperlihatkan seorang gadis bernama Angi yang sedang melakukan sebuah perjalanan. Dari ketahui bahwa Angi akan menuju keluar kota untuk menempuh pendidikan kuliah. Sebelum pergi, ia sudah berdoa terlebih dahulu bersama ibunya. Lalu, ia pun tiba di sebuah apartemen yang dimana apartemen itu menjadi tempat tinggalnya selama kuliah. Karena keterbatasan biaya, Angi harus tinggal satu kamar bersama orang lain bernama Erika. Dari pola hidupnya terlihat bahwa Erika adalah cewek yang suka mabuk-mabukan. Sangatlah berbeda 360 derajat dari Angi. Saat malam hari Angi menelepon ibunya di tempat telepon umum. Karena ia tinggal berjauhan dari ibunya selalu mengingatkan Angi untuk berdoa setiap saat. Ketika sudah selesai, ia pun akan berjalan pulang karena hari itu sudah terlalu malam. Dikejutkan dengan seorang pria random yang berjalan dan menabrak dirinya. Ketika tiba di apartemen, Angi pun menyempatkan diri untuk berdoa terlebih dahulu. Pada pagi hari, Angi dan Erika tiba di kampus untuk kuliah. Sebelum masuk kelas mereka terlebih dahulu membaca papan pengumuman. Di papan pengumuman itu terlihat info mengenai seorang gadis yang hilang dan tidak ditemukan. Tidak lama kemudian melihat sebuah kertas bertuliskan lowongan kerja sebagai baby sister. Tanpa pikir panjang ia langsung mengambil kertas itu. Lalu Erika mengatakan bahwa kode telepon itu berada di daerah Montague, yang dimana itu berada di daerah pertanian jauh dari kota. Selagi mengobrol dari jauh terlihat seorang pria misterius yang sedang mengintai mereka dari jauh. Bahkan pria misterius itu juga mengikuti Angi yang sedang kuliah. Sesudah kuliah, Angi pergi ke telepon umum dan menelepon lowongan pekerjaan itu. Di sisi lain, Angi tetap diikuti oleh orang misterius. Kemudian, Angi sudah sampai di lokasi pekerjaan itu. Lalu Angi disambut oleh seorang pria bernama Tuan Stanton yang dimana pria ini adalah orang yang memasang info lowongan kerja di kampus Angi. Tidak lama dari itu keluar seorang anak kecil bersama seorang wanita dari dalam rumah. Wanita ini bernama Nyonya Valet yang merupakan istri dari Tuan Stanton. Mereka berdua adalah orang tua dari seorang anak lelaki yang bernama Sam. Suami dan istri itu menjelaskan kenapa mereka membutuhkan seorang baby sister. Mereka berkata bahwa tiap akhir pekan mereka harus mengurus ternak-ternak di setiap desa. Saking sibuknya, mereka tidak sempat mengurus Sam. Angi yang mendengar hal itu pun semakin tertarik untuk bekerja di rumah itu. Kemudian diajak masuk ke rumah oleh ibunya untuk lebih mengenal Sam sebelum mengurusnya. Tapi Sam tidak berbicara sedikit pun dan hanya berdiam sambil terus menatapi Angi. Beberapa menit dari mengobrol, Angi pun izin untuk pergi ke toilet sebentar. Seketika itu juga Angi pergi ke toilet dan berkaca serta berdoa. Semoga pekerjaan ini adalah pekerjaan yang benar. Saat sudah selesai, ia dikejutkan dengan kehadiran Sam yang menunggu tiba-tiba. Pun berjalan turun dan cuek dengan hal itu. Ia juga diberitahu oleh kedua orang tua Sam bahwa Angi akan bekerja pada Jumat malam. Dengan kata lain, Angi hanya perlu bekerja setiap Jumat malam saja. Kemudian Angi pulang menuju ke apartemennya. Di sini juga terlihat bahwa orang misterius itu tetap mengikuti Angi. Esok harinya Angi tiba di kampus untuk berkuliah. Lalu ia tiba-tiba dipanggil oleh seorang cowok yang sedang berbaring. Ternyata cowok itu adalah orang yang menabrak Angi di dekat telepon umum. Cowok itu pun langsung memperkenalkan diri dan berkata namanya adalah Rick. Kebetulan Rick juga tinggal di dekat kampus, yang dimana berdekatan dengan apartemen Angi. Ketika malam hari Angi baru saja selesai berdoa di dalam gereja terdekat. Di gereja itu ia bertemu lagi dengan Rick. Ia pun diajak oleh Rick untuk nongkrong sebentar di kafe terdekat. Sambil berjalan Angi bercerita bahwa saat hari pertama kuliah ia merasa diikuti oleh seseorang. Rick yang mendengar hal itu malah berkata bahwa ia akan cemburu jika ada orang yang mengikuti Angi. Lalu mereka berdua pun menghabiskan waktu berdua pada malam itu. Setelah selesai, Rick bermaksud untuk mengajak Angi pergi pada besok malam. Tapi Angi ingat bahwa besok malam ia harus bekerja. Dari pertemuannya dengan Rick, terlihat Angi mulai merasakan benih-benih jatuh cinta dan senyum-senyum sendiri.
Saat pagi tiba, Anggi bingung kenapa pintu kamarnya ditempel kertas mengenai orang hilang. Ia mulai merasa aneh dan melapor kepada polisi saat itu juga. Anggi pun melapor bahwa belakangan ini ia sering oleh seseorang tidak jelas. Ia juga merasa takut kenapa kertas itu hanya ditempel di kamarnya saja. Padahal di apartemen itu memiliki banyak kamar. Pada akhirnya polisi itu memberikan kartu nama beserta nomor telepon untuk Anggi hubungi apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian skene pun memperlihatkan hari sudah malam. Anggi bersiap-siap untuk menuju ke rumah Tuan Stanton saat itu juga. Namun mesin mobil yang digunakan Anggi tidak dapat hidup. Lalu ia dikejutkan dengan kehadiran Rick yang muncul tiba-tiba. Rick berkata bahwa ia akan memperbaiki mobil Anggi yang mogok. Tapi Anggi sudah terlambat dan tidak ada waktu lagi untuk menunggu. Pun berencana untuk memberikan tumpangan kepada Anggi. Rick juga berkata bahwa setelah mengantarnya dia akan kembali lagi ke sini untuk memperbaiki mobil Anggi. Tanpa pikir panjang, tentu saja Anggi langsung menerima tumpangan Rick. Perjalanan menuju rumah itu sangatlah gelap dan sepi. Saking gelapnya wajah Rick dan Anggi juga tidak terlihat sama sekali. Rick bertanya ke Anggi, apakah kamu bercanda untuk bekerja di tempat yang jauh ini, karena membutuhkan uang jajan? Anggi menjawab bahwa ia sangat yakin. Lalu mereka pun sudah tiba di rumah itu. Tuan Stanton juga sudah menyadari kedatangan Anggi. Saat masuk ke rumah Anggi bertanya kepada Tuan Stanton, apakah Tuan bisa mengantar aku pulang ketika sudah selesai bekerja? Lalu Tuan Stanton pun berkata tentu saja bisa, kenapa tidak? Tidak lama kemudian Nyonya Valet memanggil Anggi untuk naik ke atas pelan-pelan karena Sam sedang tidur. Ia pun diperlihatkan Sam yang sedang tertidur di kamarnya. Lalu ibu saya menunjukkan hal-hal yang harus diperhatikan oleh Anggi. Seperti jangan menyetel TV terlalu keras ketika Sen sedang tidur, lalu ada telepon rumah yang bisa digunakan Anggi jika terjadi sesuatu. Ada juga kunci mobil Jeep jika Anggi membutuhkannya. Anggi juga diperlihatkan makanan di kulkas yang akan dikonsumsi oleh Sam. Ibunya berkata bahwa jangan memberikan Sam apapun selain makanan yang tertulis nama Sam. Lalu ayah dan ibu Sen kemudian pergi menggunakan mobil. Kini hanya ada Anggi dan Sam di rumah itu. Sam yang sedang tidur membuat Anggi hanya menunggu sambil membaca buku kuliah. Tidak lama membaca, sebagian lampu di rumah itu tiba-tiba mati begitu saja. Ia pun mencoba untuk menyalakan lampunya tapi lampunya tetap tidak menyala. Anggi yang merasa panik langsung menyiapkan air hangat untuk ia minum. Saat ia ingin kembali membaca, ia mendengar telepon rumah berbunyi. Ternyata telepon itu berasal dari Rick yang sedang memperbaiki mobil Anggi. Anggi kemudian berkata kepada Rick bahwa Rick tidak usah repot-repot menjemput dirinya. Karena Tuan Stanton akan memberikan Anggi tumpangan. Tidak lama kemudian telepon rumah itu kembali berbunyi. Saat diangkat tidak terdengar satupun suara. Pun mematikan telepon itu begitu saja, namun telepon itu kembali berbunyi. Anggi yang panik pun mengangkat telepon itu, tapi tetap saja tidak ada suaranya. Lalu, Anggi berencana untuk menghibur diri dengan menonton TV, tapi volume TV yang dinyalakan Anggi sangatlah berisik. Pada akhirnya ia tidak jadi menonton TV dan ia juga teringat suara TV akan membangunkan sistem. Saat Anggi mengecek kamar Sam, ternyata anak kecil itu masih tertidur di dalam kamar. Kemudian Anggi mendengar suara ketukan dari suatu ruangan. Saat ia periksa ternyata itu adalah sebuah mainan topi yang tertiup angin dari luar. Anggi pun berbalik badan dan terkejut ada Sam yang muncul tiba-tiba dengan suara yang begitu pelan. Sam berkata bahwa ia sangat lapar. Seketika itu juga Anggi mengajak Sam ke dapur dan mengambil makanannya. Anehnya, daging yang akan dimakan Sam tidak terlihat seperti daging hewan. Merasa tidak pernah melihat daging ini sebelumnya. Lalu Anggi mengambil wadah makanan yang lain dari kulkas itu, namun tetap saja daging yang disiapkan pun sama dengan daging sebelumnya. Anggi langsung memanaskan daging itu begitu saja. Daging yang sudah dipanaskan itu langsung diberikan kepada Sam dengan lahapnya. Saya memakan daging itu tidak lagi menggunakan garpu. Anak kecil itu seperti doyan sekali dengan daging yang disiapkan. Namun tiba-tiba ada orang misterius yang mencoba masuk ke rumah itu. Kemudian langsung mengintip dari jendela namun tidak terlihat siapa-siapa. Saking paniknya, Anggi langsung mengunci pintu itu begitu saja. Tidak mau terus-terusan diteror, Anggi menelepon polisi dan melapor bahwa ia sedang diikuti oleh seseorang. Ia bercerita mengenai telepon misterius yang terus berbunyi tiap waktu. Polisi itu pun berkata, mereka akan melakukan patroli dengan pergi ke sana untuk mengecek lokasi. Mendengar hal itu, Anggi merasa sedikit lebih tenang.
Saat selesai menelepon, ternyata Sam sudah tidak ada lagi di meja makan. Angi pun bingung, Sam ini sebenarnya kemana? Ia pun langsung mencari Sam di seluruh ruangan. Tapi tetap saja, Sam tidak terlihat sama sekali. Pun langsung menelepon Rick yang sedang menyetir dan ternyata Rick diam-diam ingin menjemput Angi. Namun, Rick yang sedang menyetir malah terus-terusan diklakson sama mobil yang berada di belakangnya. Seketika itu juga telepon langsung dimatikan oleh Rick. Suasana tiba-tiba mencekam ketika orang misterius itu terus-terusan ingin masuk ke dalam rumah. Angi yang ketakutan hanya bisa bersembunyi di balik dinding. Sialnya, pintu itu berhasil dibuka oleh orang misterius dan ia berjalan masuk ke dalam rumah. Ketika orang itu masuk ke ruangan TV, Angi langsung berpindah tempat dan bersembunyi di bawah meja. Angi melihat orang misterius itu mengeluarkan pisau dari tangannya. Tidak lama kemudian terdengar suara Sam yang berasal dari lantai atas. Angi yang ingin melindungi Sam mencoba untuk mencari senjata di rumah itu. Angi pun mengendap-endap untuk menghindari orang misterius itu. Orang misterius itu terus memeriksa setiap ruangan yang ada. Saat itu juga Angi langsung memukul orang itu menggunakan tongkat dan ia berlari begitu saja. Saat berlari Angi melihat Sam yang berjalan keluar rumah. Namun, orang misterius itu mengejar Angi dan berhasil menangkapnya. Dengan rasa takut, ia langsung memukul orang misterius itu menggunakan pot bunga. Pria itu seketika tidak sadarkan diri dan Angi mengambil pisau miliknya. Angi pun keluar dari rumah itu untuk mencari Sam yang hilang entah kemana. Di seberang rumah, Angi melihat gudang milik ayahnya Sam. Angie pun menebak-nebak bahwa Sam ada di gudang itu. Benar saja, Angi melihat Sen sedang berdiam diri dan duduk di dalam gudang. Saat Angi ingin kabur menggunakan mobil, ia baru sadar kunci mobilnya ternyata masih tertinggal di dalam rumah. Mau nggak mau, Angi harus kembali ke rumah itu bersama Sam. Angi diam-diam berjalan melewati orang misterius yang masih tidak sadar. Namun tiba-tiba pria itu sadar dan menarik kaki Angi begitu saja. Tapi anehnya, pria itu tidak ingin menyakiti Angi. Pria itu pun langsung mencekik Sam dan mengangkat tubuhnya ke atas sambil berteriak bahwa Sam adalah iblis. Lalu Angi yang terbangun langsung memukul orang misterius itu berkali-kali sampai terjatuh. Saat pria itu terjatuh, terlihat ada sebuah tasbih yang keluar dari baju pria itu. Di sisi lain, Sam yang dari tadi dicekik pria itu malah mengeluarkan tanduk dari kepalanya. Anak kecil itu juga terus-menerus bilang lapar kepada Angi. Dari sini Angi mulai sadar bahwa Sam bukanlah anak manusia. Angi pun mencoba kabur dari rumah itu tapi sialnya ayah dan ibu Angi sudah tiba di dalam rumah. Seketika itu juga, Tuan Stanton berkata bahwa pria ini bernama Nicoletta. Ternyata orang misterius yang dipukul oleh Angi adalah seorang pastor. Saat pastor itu tersadar, Tuan Stanton langsung menusuk kepalanya menggunakan pisau. Ketika itu juga Angi mulai sadar betul bahwa sebenarnya tujuan pastor ini sangatlah baik. Yang dimana pastor itu sengaja datang untuk menghancurkan Sam alias anak iblis. Kemudian Angi langsung dipukul Tuan Stanton begitu saja sampai tidak sadarkan diri. Singkat cerita, ayah dan ibunya Sam berencana untuk pergi dari rumah itu. Mereka takut apabila orang-orang mulai sadar mengenai jejak mereka. Saat itu juga Nyonya Valet berkata akan menyiapkan barang-barang yang akan dibawa. Sedangkan Tuan Stanton akan menyiapkan makanan untuk Sam selama di perjalanan. Kemudian Tuan Stanton pun terlihat mengeluarkan seseorang dari kap mobil. Sementara itu Angi disekap di dalam gudang. Tidak lama kemudian Tuan Stanton datang sambil membawa seorang gadis. Secara terang-terangan Tuan Stanton berkata sekarang ini ia akan menyiapkan makanan untuk Sam. Yang dimana sebenarnya anak mereka adalah anak iblis yang hanya menyukai daging perempuan saja. Tuan Stanton juga mengaku ia sudah berpindah-pindah rumah berkali-kali agar tidak dicurigai oleh masyarakat. Lalu ia juga menyiapkan berbagai senjata tajam di meja itu. Dari perbincangan ini terungkap bahwa gadis yang terdapat pada kertas orang hilang sebetulnya diculik oleh kedua orang tua Sam. Gadis bernama Rebecca itu ternyata dagingnya sudah dicincang dan disiapkan di dalam kulkas. Yang dimana daging itu sudah dimakan Sam beberapa jam yang lalu. Karena anaknya begitu rakus, kedua orang tua Sam harus mencari gadis baru setiap minggunya. Dari itu mereka berbohong kepada Angi dan berkata akan mengurus ternak.
Padahal mereka sedang mencari mangsa dan berhasil menculik seorang gadis malam ini. Kemudian badan gadis itu ditandai menggunakan spidol sebagai tanda pemotongan daging. Annie pun mau tidak mau harus menyaksikan gadis itu dipukul palu tepat di kepalanya. Tujuannya adalah gadis itu dibuat tewas tapi detak jantungnya masih berdetak. Agar darah yang dihasilkan masihlah fresh setelah tewas, gadis itu digantung layaknya daging potong. Secara tidak manusiawi, Tuan Stanton memotong tubuh gadis itu satu persatu. Bagian-bagian daging yang diperlukan dimasukkan ke dalam plastik seketika itu juga. Setelah selesai, giliran Angie untuk diambil dagingnya pun tiba. Saat itu juga kepala Angie akan dipukul palu oleh Tuan Stanton. Tapi tiba-tiba terdengar suara sirine polisi dari luar rumah. Ketika itu juga Tuan Stanton dan Nyonya Valet pun keluar dari rumah untuk menyambut Pak Polisi. Polisi itu berkata bahwa ia mendapatkan panggilan dari gadis bernama Angie. Tapi Tuan Stanton berbohong dan berkata Angie sudah pulang setengah jam yang lalu. Kedua orang tua Sam itu terus-terusan berbohong sampai-sampai Pak Polisi pamit begitu saja. Saat pergi, Pak Polisi itu melihat nomor plat mobil Tuan Stanton. Pak Polisi itu pun langsung menyuruh rekannya di kantor untuk mengecek plat nomor itu. Di sisi lain Angie terus berusaha untuk melepaskan ikatan di tangannya. Saat Tuan Stanton datang, Angie langsung memukul kaki Tuan Stanton menggunakan palu. Angie yang panik pun langsung kabur begitu saja. Ketika tiba di belakang gudang, Angie melihat jasad pastor tadi berada di sana. Ia juga melihat Rick yang berada di sebelah pastor itu. Angie pun terus berlari dari rumah itu. Tapi Tuan Stanton yang sulit berjalan malahan mengejar Angie menggunakan ATV. Ya sudah jelas, Angie harus tertangkap begitu saja. Salah satu kaki Angie pun dikaitkan dengan penggantung daging dan siap untuk digantung. Namun tiba-tiba dari belakang datang Pak Polisi tadi sambil menodongkan sebuah pistol. Di momen seperti ini perasaan gua sudah lega banget asli. Tapi tiba-tiba dari belakang ada Nyonya Valet yang memukul Pak Polisi itu. Angie pun bangun dan berusaha mengambil pistol yang ada di lantai. Saat pistol sudah didapat Angie, dia langsung menembak Tuan Stanton dengan cepatnya. Angie juga menembak Nyonya Valet yang ingin memukul Pak Polisi. Seketika itu juga Angie dan polisi itu akan kabur menggunakan mobil jeep yang ada di sana. Saat masuk ke mobil, Pak Polisi itu malah berkata, ia akan mencari Sam yang tidak terlihat. Angie terus-terusan melarang polisi itu dan mengajaknya untuk pergi dari sini. Tapi Pak Polisi itu malah ngeyel banget. Ujung-ujungnya polisi itu digigit oleh Sam yang entah datang dari mana. Di sini pun masalah mulai muncul lagi. Sam tidak suka dengan daging laki-laki. Kini, ia mengincar Angie untuk dimakan. Angie pun keluar dari mobil dan berlari ke gudang itu lagi. Juga mengambil sekantong daging yang sudah dipotong ayahnya tadi. Saat Sam berjalan ia malah tidak sengaja menginjak kait besi penggantung daging. Saat itu juga Angie langsung menarik talinya dan Sam tergantung di atas. Yang gua kesal di sini, kenapa Angie enggak langsung saja habisin itu anak iblis. Cerita, Angie akhirnya bisa kabur dari rumah itu dengan bebas. Dengan keadaan sudah lemas parah, mobil yang dikendarai malah oleng gitu saja. Angie pun langsung pingsan dalam seketika dan untung saja ada mobil polisi yang datang ke lokasi itu. Lalu, Angie terbangun di rumah sakit dalam keadaan koma. Terlihat juga ternyata Rex masih hidup dan berada di ruangan itu. Polisi yang berada di ruangan itu pun memberitahu sesuatu kepada Angie. Polisi itu berkata bahwa mereka tidak dapat menemukan anak kecil itu. Yang mereka temukan hanyalah seorang pastor, seorang polisi dan 20 tubuh perempuan yang dimakamkan di belakang gudang. Angie yang mendengar hal itu pun syok tiba-tiba dan berkata bahwa ia sudah menggantung anak itu di gudang. Dalam hati gua, ya salah sendiri kenapa lu enggak habisin saja itu anak iblis. Skene berikutnya, memperlihatkan Sam sudah bersama orang tua baru. Ketika itu juga kertas lowongan kerja sebagai baby sister ditempel kembali dan film pun berakhir. Mungkin sampai segini saja pembahasan alur cerita dari film Baby Sister Wanted. Semoga apa yang gua jelaskan di video ini bisa kalian mengerti ya.